Baik teman-teman, bisa kita mulai untuk malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, ucapan terima kasih atas partisipasinya masih berkenan menunggu terkait dengan kegiatan pada hari ini, yaitu hari Minggu 11 Mei 2025. Rekan-rekan, untuk diketahui bahwasannya saat ini saya selaku Karopenmas Divisi Humas Polri didampingi dengan kuasa hukum tim ya, dari saudari tersangka SSS. Terlebih dahulu sebelumnya rekan-rekan media sudah menanyakan bagaimana awal dari proses ini, kemudian juga dengan perkembangannya sampai dengan sejauh ini. Beberapa sudah menanyakan, maka perlunya kami sampaikan dengan tim kuasa hukum terkait dengan perkembangan perkara yang ditangani oleh Barreskrim Polri, yaitu oleh Direktorat Tindak Pidana Siber. Rekan-rekan, untuk mendasari serangkaian kegiatan, baik itu dari mulai adanya laporan polisi, kemudian lidik, dan kemudian proses penyidikan. Diawali dari adanya dasar laporan polisi, nomor polisi LPB 1593 Romawi 2025 SPKT Barreskrim Polri tertanggal pada 24 Maret 2025. Jadi ini dilaporkan sejak 24 Maret 2025. Kemudian surat perintah penyidikan, ya, artinya di awal dengan proses penyelidikan, kemudian surat perintah penyidikan ini terhitung sejak tanggal 7 April 2025. Sekira pada hari Selasa yang lalu, yaitu tanggal 6 Mei 2025, penyidik telah melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka seorang perempuan berinisial SSS selaku pemilik, pengguna, penguasaan dari akun X atau Twitter Kai in Midsummer Fires at Ray Ayan Yami, yang merupakan mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat, di mana atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal, adanya tindak pidana, dugaan tindak pidana manipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang otentik dan atau memposting, mengunggah dokumen elektronik berupa gambar yang memiliki muatan terhadap yang melanggar kesusilaan. Dan bahwa terhadap tersangka itu telah dilakukan proses upaya penahanan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 di Rutan Barreskrim Polri. Namun perlu kami jelaskan juga, sebelumnya penyidik telah melakukan kegiatan serangkaian dan proses penyidikan ini. Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk dimintai keterangan sebagai pendapat ahli, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti baik dari para saksi dan tersangka, dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan. Bahwa pada hari ini, rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari, yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB, di mana yang bersangkutan sangat menyesal
dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan, ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya. Jadi itu rekan-rekan, sejak saat ini untuk saudari SSS telah dilakukan penangguhan penahanan. Itu yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya, dan di sini kami juga ada kuasa hukum, tentu dari ketua tim mungkin akan menyampaikan, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para wartawan, Bapak dan Ibu wartawan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Karopengmas yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan statement pada malam hari ini. Statement kami sebagai kuasa hukum yaitu, pertama, kami dan klien kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi atas perilaku dari klien kami yang mengunggah dan membuat kegaduhan. Yang kedua, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto dan mantan Presiden Bapak Joko Widodo, dan sekaligus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia yang sudah memberikan pengkabulan mengenai permohonan penangguhan penahanan yang kami ajukan bersamaan dengan surat dari kedua orang tua dan juga surat dari kampusnya. Dan kami juga berharap ke depannya klien kami akan dilakukan pembinaan baik oleh orang tua dan berharap juga oleh kampusnya. Mungkin dari kami cukup sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tim kuasa hukum. Itu rekan-rekan untuk perkembangan saat ini yang bisa kami sampaikan. Tentu kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional. Dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas, objektivitas, dan transparansi. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Ya. Alhamdulillah kondisi untuk saudari SSS dalam keadaan sehat, ya. Tentunya proses ini juga didampingi tadi ada keluarga, ada kuasa hukum terkait untuk perkembangan kasus. Tentu penyampaian saat ini pada proses penangguhan terlebih dahulu, dan tadi kami sampaikan bahwasannya yakin penyidik melakukan langkah-langkah ini secara prosedur, proporsional, dan profesional, dan tim kuasa hukum terus intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim penyidik. Pak, di ex-Wapres ini setelah adanya kasus ini bukan kalau saya lihat masih ada mimpi serupa yang tentu mendiskreditkan presiden dan wakil presiden. Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana bisa ini supaya ini bisa selesai atau bahkan tidak ada kejadian seperti ini? Ya, pada konteks kasus yang telah ditangani oleh Baris Krim Polri, dalam hal ini Direktorat Tipik Siber, ya, sejauh ini perkembangan sudah kami sampaikan. Terkait hal yang lain, ya, tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama, ya, dimana tentunya ini bagian daripada diri atau self concept yang kemudian kita benar-benar melihat dari perkembangan dua sisi, baik positif dan negatifnya kita harus paham betul terhadap perkembangan teknologi. Itu. Ada pada penyidik nanti. Silakan konteksnya. Cukup? Nah, konteksnya ini dulu ya. Nah. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan kemudian teman-teman juga saya ucapkan kembali terima kasih atas pengabdian dan partisipasinya, turut serta masih menunggu di sini, dan tentunya kami mohon maaf tadi masih sempat menunggu karena secara teknis juga sebelum kami sampaikan harus kami selesaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.